XP yang terlihat masih ada high loss juga, cuman itu bakal jadi makanan buat One ya. Tapi minimal harus yang bisa bawa revitalize sih kalau menurut aku. Oke. Jadi seenggaknya biar nanti di trigger pun ya dia masih bisa ngasih backupan, dia pun masih bisa sustain gitu. Tipikal yang bisa bawa revitalize untuk XP yang Banyak, terbuka. hampir semua sekarang bisa revitalize. Benedetta ya guys. Arlott. Tapi nah ini Arlott lagi ya. 2 kali berarti ya Arlott buat Siska. Masalahnya Arlott nggak bisa bawa revitalize ya, jadi dia Iya. bakal bisa menghindar mungkin pakai flicker aja. Idit. Tapi Idit, oke. Oke, berarti butuh jawaban Iditnya EXP atau dari ROM. Oke, menarik nih dengan akhirnya kita ngelihat yang Dangerous bermain di dalam meta yang kita tahu sendiri ya. Dimana mungkin kalau misalnya Arlott yang udah jarang terlihat, tapi itu hero power juga dari Siska tadi berulang kali dia memberikan momentum dengan Final Slash-nya. Masalahnya one ini nih, ini yang bakal jadi PR banget buat teman-teman dari Young and Dangerous. Mereka memang punya hero pick off, tapi nggak semudah itu juga untuk menangkap one dengan Adele's in Flower-nya. Dan jangan lupakan, sekarang udah ada Melvic Gun. Nah, Gitu itu kan? biasanya sebelum masuk ke item yang di apa aja, Maleficent tuh bisa dipakai sama One kan. Dan ini akan menjadi match point untuk kedua belah tim. Siapa yang akan melaju ke pool 1-1, siapa yang akan harus juga terselesaikan perjalanannya di Snapdragon Pro Series, kita akan cari tahu bersama-sama karena game yang ketiga akan segera kita mulai. Iya, dan siapa kira-kira yang bisa mendapatkan kemenangan di game yang ketiga? So here we go to the Land of Dawn match penutupan. Match point ya, Lazy Sports Philippines versus Young and Dangerous Malaysia. Aku pertama kali pas kemarin yang lihat James Pamungkas. Bukan dong, nama aku dong itu. Ya, oh iya betul juga. Iya kan? Oke, tapi Kemin ini harusnya lagi-lagi ya secara leveling akan jauh lebih cepat juga untuk melakukan pattern farmingnya. Tapi aku akan menunggu nih. Berarti Lazy Esport ada satu winning condition yang bisa mereka dapetin. Momentum dari Pak Bet, momentum dari Der, dan juga dari Sizo. Karena butuh banget momentum kan untuk weakness point-nya terpecahkan. Dan second emblem, Marksman, Tenacity dan juga Swift yang dibawakan oleh Sizo. Biasanya, wah tapi agresivitas kembali Caje yang tertangkap kali ini dengan Lantern Flare. Dan First Blood didapatkan oleh Pak Bet. Wow, berlangsung dengan sangat cepat, dimana KJ juga udah nge-trigger flickernya ya. Jadi ini bakal sangat merugikan sekali untuk di turtle pertama tadi nanti, karena memang nantinya nggak akan ada inisiasi momen montage dengan jet kundonya Caje, dan memang sekarang tertahan. Second Hammer dikeluarkan mengunci Keimin, dan ada pick off ternyata di bagian bawah yang berhasil didapatkan oleh seorang Stylish Z. Di bagian atas 2 player yang tertahan di sana, ada Keimin pun yang dieksekusi, memudahkan Lazy Esports untuk semakin main agresif karena Keimin masih level 3 loh. Iya. Tapi seenggaknya level 3 sebenarnya dia bisa ikut teamfight juga. Cuman merugi dengan 1 kali di pick off. Plus sebenarnya dari Lazy Sport yang dapetin 2 poin killnya itu si Pak Bet ya. Iya. Lumayan tuh nabung dia sendiri. Tapi tiba-tiba di menit pertama 1000 gold lead yang dipegang oleh Lazy Esports. Dan ngebuat dari Keimin yang secara pattern farming tadi jauh lebih cepat, ini udah mulai dipatahin nih dengan 1 kali tumbang yang dialami oleh Keiminnya itu sendiri. Dan akan menjadi keuntungan lagi untuk Lazy Esports di mana mereka bisa langsung setup menuju ke arah turtle yang pertama juga. Sementara di arah bottom lane ada freeze minion yang dilakukan sehingga Stylish harus lebih berwaspada lagi. James akan berfokus dapetin orange buff terlebih dahulu untuk membantu adanya level yang bisa di-up. Sementara rekan-rekan yang lainnya sedang men-setup ke area turtle. Ini ada chance perbedaan level lagi terjadi, karena memang Turtle kali ini akan coba dimaksimalkan oleh teman-teman dari Lazy Esports. Membuka Flicker Implosion, menangkap 2. Eternal Scar dikeluarkan. Memang ada Siska yang sangat-sangat mengganggu, tapi dicuri. Retribution yang on point dari Keimin, dan bahkan teamfight dipecahkan dengan Pak Bet yang hilang. Ditukarkan dengan Siska, tapi masih belum puas karena Caje pun maju kembali dan somehow Stylish Z tersolo kill di bawah oleh Sizo. Oke, itu ada momentum dari ini ya, Inspire dan juga Crossbow of Tank tadi yang dihempaskan menuju ke arah seorang Stylish. Yang bahkan kayaknya Purify tadi untuk menetralisir adanya weakness point nggak berhasil. Sehingga adanya kerugian tadi yang dialami oleh Lazy Esport di area turtle karena turtle-nya juga ketangkep dan Pak Bet-nya tumbang. Ini sedikit dibayarkan, ada Purify dari Chop Skirt yang mencoba untuk bertahan, tapi Final Slash dan bahkan backupan telah terjadi dari Lazy Esport untuk bisa menyelamatkan dari Chop Skirt, dan selamat untungnya dengan 1 buah Spear of Alpha. James
Pangs berhasil mendapatkan nyawa dari Siska untuk kedua kalinya. Wah ini sih yang bakal cukup merepotkan karena Siska juga dalam kondisi yang kurang aman ya. Lagi-lagi pressure yang begitu besar dari Lazy Esports, mereka berhasil eksekusi dengan sangat baik. Early game yang kali ini dipegang oleh Lazy Esports, Young and Dangerous. Mereka masih harus berhati-hati karena ada keberadaan dari Chef Skirt yang lagi-lagi mengganggu ke area bottom lane. CLZ membuka entropi untuk fast clear, Sizo dipaksa untuk mundur. Dan Caje dengan level 4-nya dia udah siap nih untuk menendang siapapun target yang terlihat dari teman-teman Lazy Esports. Tapi di bagian atas masih cukup aman untuk kedua belah explainer kita untuk fast clear terlebih dahulu sebelum mereka rejoin lagi di area river bawah yang sepertinya bakal coba diinisiasikan oleh James Punks. Oke. Hunter Strike udah selesai oleh Kimin. Akan bermain lebih agresif kah, tapi levelnya masih catch up sih. Harusnya masih bisa menginisiasikan teamfight juga. Tinggal tunggu aja nih siapa yang akan di pick off oleh Caje-nya. Kalau bicara tentang Pak Bet, momentum dia juga bisa dinetralisir dengan cancellation yang bisa dilakukan oleh Siska ataupun dari Danzo. Eternal's Guard itu akan jadi momentum juga nantinya untuk Danzo-nya itu sendiri. Tapi efek terrifying membuat dari Dare tertangkap sudah, dan bahkan Eternal's Guard terpaksa memang harus dikeluarkan untuk bisa menghentikan laju dari Dare. Tapi sementara di sisi lain Caje harus mundur terlebih dahulu dengan adanya Crimson Bacon. Keiminnya tumbang di waktu yang tidak tepat karena turtle-nya pun langsung dieksekusi oleh Lazy Esports. Ya dan kali ini nggak akan ada lagi kontes yang bisa dilakukan oleh Young and Dangerous. Terlalu berbahaya mereka untuk bisa membuat adanya turtle dipegang lagi oleh Young and Dangerous. Ini udah mulai masuk ke dalam permainan dari Lazy Esports di mana mereka udah semakin fat lagi atau semakin snowball lagi di bagian bawah, terutama untuk Sizo yang sejauh ini aman banget nih. Hanya satu kali terpick off di awal saja. Satu turret didapatkan, bahkan di bagian atas pun kalau mau dihancurkan itu juga bisa. Keberadaan dari Arlot yang coba untuk membuka visions di jungle atas dari Young and Dangerous membuat ada beberapa pokingan yang diterima dari outer turret top lane oleh minionnya Lazy Esports. Tapi bergerak dengan The Way of Dragon, follow up yang begitu cepat. Fakbet menghindar dengan flicker. Dia tanpa menggunakan implosion untuk bisa membalikan keadaan, tapi tertangkap kembali dengan Hunter Flare. Masih bisa escape seperti Keimin menggunakan Evil Queller dan sekarang masih aman. Iya, walaupun memang aman, tapi yang gak aman purple buff-nya nih. Purple buff-nya dicuri walaupun ngelihat ya Keimin masih bisa catch up, tapi ini menghambat juga growth EXP yang bisa dia miliki. Berhasil mencuri ke arah satu buah Scavenger Crab, ya menutupi luka lah ya sedikit saja. Tapi Lazy Esports mereka unggul di angka 3000 dan ini harus dimanfaatkan juga bagaimana Sizo akan mendapatkan momentumnya sebelum ada Winter Crown yang selesai dan Sizo terkena sedikit adanya interference auto position dan Caje akan kembali dipegang oleh sosok dari Chop Skirt. The Way of Dragon yang diinisiasikan dengan adanya kombinasi skill efek Terrify membuat Dare masih bisa selamat ternyata, dan kali ini Pakpet pun terkena efek stun dan double vengeance yang dikeluarkan memudahkan satu atau bahkan dua target hilang dari Crossbow of Thing, membalikan keadaan bahkan terwipe out sudah. Danzo dieksekusi oleh Sizo dengan triple kill yang didapatkan dari Crossbow of Tank. Dan itu dia dari Sky Piercers yang dimiliki oleh Chop Skirt mendapatkan double kill. Plus harusnya itu kan menjadi savage ya buat Sizo-nya juga. Triple kill ditutup dengan adanya wipeout yang diambil oleh Lazy Esports kali ini. Momentum demi momentum dipegang dan bahkan sekarang outer turret udah nggak ada. Lord ketiga akan segera muncul. Upaya dari kontes akankah segera dilakukan karena kayaknya ini cukup berat ya untuk Keimin yang lagi sibuk juga melakukan farmingan di arah jungle-nya sendiri. Karena kalau misalkan gak diambil untuk langsung masuk area turtle, bisa jadi nantinya jadi gambling aja. Belum tentu dapat turtle-nya, terus buff-nya juga diambil satu persatu. Ini bermula dari The Way of the Dragon juga ya. Memang Dare, tapi Dare-nya gak tumbang. Dia langsung flicker dan mode Primal Rat. Ada shield tambahan, ada damage yang bisa dibalesin. Walaupun in the end dia harus tumbang, tapi dia juga punya delivering damage dan ngasih space sampai akhirnya weakness point bisa dicari oleh Sizo dan mengakhiri adanya nyawa 3 pemain dengan triple kill yang diambil oleh Sizo. Ini loh yang kenapa dibuat 1-1 tuh selalu dihilangkan sama Young and Dangerous gitu ya. Dan berhasil memang si Zou-nya ini benar-benar snowball banget. Meskipun terpick off di awal, tapi lagi-lagi dia dengan 4 poin killnya sekarang jauh lebih lead dibandingkan dengan keberadaan dari Stylish Z yang sudah 3 kali terpick off. Purifa yang di bawah nggak bisa menjadi jawaban untuk bisa menghindar dari banyaknya resource yang memang selalu bisa dikeluarkan oleh Lazy Esports untuk bisa mengeksekusi seorang Nathan dari Young and Dangerous. Kalau itu dilakukan, KJ terlihat untungnya masih bisa menghindar dengan Shunpo ya dari jangkauan Sacred Hammer, menjauh dari keberadaan Lazy Esports dan nggak ada lagi pick off yang bisa diciptakan oleh mereka di menit ke-8 ini. Di bagian bawah, dorongan memang ada.
Tapi mereka masih menunggu untuk tempo permainannya. Karena KJ, kembali. Masih digagalkan, bahkan Earthshatter dibuka, KJ menghindar dengan flicker, tertangkap dengan lantern flare. Dan KJ pun hilang untuk keempat kalinya. Gak cuman KJ, Kevin terangkat Spear of Alpha double untuk seorang James Banks looking for triple sepertinya Siska. Untungnya masih ada flicker untuk defensif. Itu tadi The Way of Dragon-nya mentok tembok ya. Iya. Buat Dare-nya pun akhirnya bisa membalaskan keadaan. Udah gak ada Shunpo lagi. Dan Sizo-nya masih free. Sakit banget damage yang disumbangkan. Satu hit terakhir, tapi ada Purify di dalam tubuhnya juga yang gratis pastinya dari Nidang Sunflower. Tapi ternyata gak cukup ya untuk bisa membuat dirinya selamat. Tapi dibalaskan juga dengan Chop Skirt yang akan semakin menabung lagi nih. Satu buah stack dari Sky Piercers-nya. Oke. Tapi memang kita lihat gimana Lazy Esports masih memegang kendali di 9 menit game berjalan. Semua inner turret ini bisa mereka pegang, bahkan di mid-nya ini bisa loh kalau mereka mau coba paksakan. Tapi dengan Lord yang pertama sepertinya objektif Lord akan jauh lebih mahal. Mereka sekiranya terlebih dahulu agar bisa membuat pressure ini lebih nyaman lagi untuk 3 wave yang bisa didorong oleh Lazy Esports. Dari segi high ground memang memiliki Nathan akan menjadi jawaban juga untuk pressure di Lord yang pertama, sehingga akan mempersulit Lazy Esports bisa menyentuh best threat dari Young and Dangerous. Tapi aku lihat barusan ada satu dan armor yang dibuild oleh KJ, membuat dia bakal lebih sustain harusnya dari damage per secondnya Chop Skirt yang dari tadi selalu bisa megangin nih. Yang biasanya kita tahu Chow ini selalu bisa untuk membuat Jusin itu gak nyaman. Tapi kali ini nyaman banget gitu. Iya, aman aja gitu. Iya, tapi aman ini aja. belum ada Winter ya dari Young and Dangerous. Belum terlihat sih. Ini harusnya ada yang bisa nahan gimana crossbow of tank nantinya bisa mengudara, jangan sampai ngerembet. Karena sekarang udah menginjak level 13 nih. Udah paling unggul juga nih dari head to head bersama dengan gold lane dari stylishnya. Sementara Lord kalian sudah mulai masuk ke area base turret tidak top lane. High ground sebenarnya cukup kuat juga dengan adanya Vexana, dengan adanya Nathan. Tapi pasifnya akan segera di-trigger sekarang. Masih mencoba untuk mendorong pelan-pelan dulu nih dari Lazy Esports memasuki ke area tengah. Oke, mencoba memaksimalkan dengan onward dan juga Earthshatter dibuka. Siska terkena implosion, monster kill disambut oleh James Banks dan bahkan crossbow of tank mengudara kembali. Sizo yang hampir bisa mendapatkan Stylish Z. Masih ada entropy yang membuat dia terhindar dari satu hit terakhir, tapi satu base turret dibobol. Lazy Esports nggak tinggal diam, mereka mencoba untuk menghancurkan semua base dari Young and Dangerous. Dan sekarang Lantern Flare kembali mengunci keberadaan dari seorang Danzo dan bahkan base terbuka. Lazy Esports comeback di game ketiga. Reverse sweep dari Lazy Esports. Mereka menunjukkan bagaimana kelasnya sebagai jawara MDL Season 4 di Philippines. Wow, game pertama hanya cek ombak aja sepertinya karena game cepat kembali terjadi di 11 menit saja. Dan kembali Chushin ini menjadi satu sosok perkara yang sulit banget ditanggul.